Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Nurfadila dari Fisioterapi kelas D angkatan 2022 dengan NIM 2203065000012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Manual Muscle Belly Treatment Stimulation atau MMBTS. Pada MMBTS ini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama itu ada Roots Technique, yang kedua ada Brainstorm Stage, yang ketiga ada Myofascial Release, dan yang keempat adalah Muscle Energy Technique atau METS. Yang pertama adalah teknik Roots. Teknik Roots adalah salah satu metode fisioterapi yang bertujuan untuk merangsang otot dan gerakan tubuh melalui penggunaan sentuhan atau stimulasi tertentu. Metode ini digunakan dalam pengelolaan kondisi seperti cedera otot, gangguan neuromuskular, atau kondisi yang mempengaruhi kontrol gerakan tubuh. Dalam teknik Roots terbagi menjadi 12 teknik. Untuk teknik yang pertama yaitu adalah Heavy Joint Compression. Heavy Joint Compression merupakan teknik yang melibatkan pemberian tekanan kuat atau kompresi pada sendi tertentu dalam tubuh. Tujuan dari teknik ini untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan rentang gerak, meningkatkan fungsi sendi, pencegahan cedera, dan merangsang peredaran darah. Teknik yang kedua adalah Intrinsic Stretch. Teknik ini merupakan teknik peregangan otot yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak sendi dengan memanfaatkan gaya tarikan yang dihasilkan oleh otot itu sendiri tanpa bantuan luar atau stimulasi muscle secara isometrik. Teknik yang ketiga adalah Quick Stretch. Teknik ini adalah salah satu metode peregangan otot. Tujuan utama dari Quick Stretch adalah untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Teknik yang keempat adalah Secondary Ending Stretch. Teknik ini adalah gabungan dari Isometric Stretch dan Passive Stretch. Tujuannya adalah untuk memperpanjang serat otot, meregangkan jaringan ikat, dan merelaksasi otot.
Teknik yang kelima adalah tapping. Tapping adalah teknik yang menggunakan pemukulan ringan pada tubuh atau titik-titik tertentu sebagai bagian dari proses penyembuhan atau manajemen rasa sakit, kekakuan, dan ketegangan. Teknik yang keenam adalah light moving touch. Teknik ini melibatkan penggunaan sentuhan ringan yang bergerak secara berulang-ulang pada permukaan kulit atau area dermatom untuk merangsang sistem syaraf dan menghasilkan respon motorik atau myotom yang diinginkan. Teknik yang ketujuh adalah teknik vibrasi. Teknik ini melibatkan pemberian rangsangan berdenyut atau getaran pada permukaan kulit atau otot sepanjang area dermatom untuk merangsang sistem saraf dan menghasilkan respon motorik atau myotom yang diinginkan. Teknik yang kedelapan adalah teknik quick itching. Teknik ini melibatkan penggunaan aplikasi es yang cepat pada area yang ditargetkan atau area dermatom untuk merangsang sistem saraf dan menghasilkan respon motorik atau myotom yang diinginkan. Teknik itching ini terbagi menjadi dua, yaitu e-itching dan C-itching. E-itching itu penerapan gesekan es batu untuk membangkitkan refleks penarikan mirip dengan sentuhan ringan. Sementara C-itching itu dilakukan dengan cara menekan es batu selama beberapa saat pada area yang diinginkan. Teknik yang kesembilan yaitu upper extremitas traction. Teknik ini mengacu pada aplikasi gaya tarik pada ekstremitas atas, terutama pada persendian atau struktur yang memerlukan perpanjangan atau pelepasan. Tujuan dari upper extremitas traction yaitu mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, mengurangi spasme otot, dan pemulihan fungsi.
Teknik yang ke-10 adalah lower extremitas traction. Teknik ini mengacu pada aplikasi gaya tarik pada ekstremitas bawah, terutama pada persendian atau struktur yang memerlukan perpanjangan atau pelepasan. Tujuan dari lower extremitas traction yaitu mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, mengurangi spasme otot, dan pemulihan fungsi. Teknik yang ke-11 adalah fast vestibular stimulation. Teknik ini bertujuan untuk merangsang sistem vestibular dengan cepat untuk meningkatkan fungsi motorik dan keseimbangan. Teknik yang terakhir adalah approximation. Teknik ini mengacu pada teknik yang digunakan untuk mendekatkan atau menyatukan sendi dengan menggunakan gaya tekanan atau kompresi. Teknik ini bertujuan untuk merangsang sistem sensorik atau neuromuskular untuk menghasilkan respon motorik yang diinginkan. Selanjutnya yaitu Brunstrom Stage. Brunstrom Stage adalah sistem yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam tonus otot, refleks, dan gerakan yang terjadi selama proses pemulihan pasca stroke. Tahap yang pertama yaitu flexibility. Pada tahap ini, pasien mengalami kehilangan tonus otot dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi. Otot-otot mereka sangat lemah dan refleksnya sangat terganggu. Tujuan penanganan pada tahap ini adalah untuk mencegah kontraktur dan mempertahankan fleksibilitas otot. Pada tahap ini dilakukan latihan rentang gerak pasif dan perawatan kulit yang baik. Tahapan yang kedua yaitu spasticity appears. Pada tahap ini, spastisitas mulai muncul di mana otot-otot pasien menunjukkan tanda-tanda kekakuan dan refleks spastisitas mulai meningkat. Meskipun gerakannya masih terbatas dan tidak koordinatif, pasien dapat mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas otot yang meningkat. Pada tahap ini, tujuan utamanya yaitu mengurangi spastisitas dan meningkatkan rentang gerak. Pada tahap ini dilakukan peregangan otot, teknik relaksasi, dan terapi gerakan yang terkoordinasi. Tahap yang ketiga yaitu increased spasticity. Pada tahap ini, spastisitas terus meningkat dan pasien dapat mulai menunjukkan gerakan yang lebih terorganisir dan bertujuan, meskipun masih dengan tingkatan keterbatasan yang signifikan. Otot-otot yang terlibat mungkin menjadi lebih kuat, tetapi masih sulit dikendalikan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk mengontrol spastisitas yang meningkat dan membantu pasien mengembangkan gerakan yang lebih terorganisir. Latihan pada tahap ini dilakukan latihan gerakan berulang dengan bimbingan dan pada tahap yang keempat yaitu decreased spasticity. Tahap ini spastisitas mulai menurun dan pasien dapat mengalami peningkatan kontrol motorik serta pengurangan tonus otot yang berlebihan. Gerakan menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memfasilitasi peralihan dari kontrol spastis ke kontrol gerakan yang lebih normal. Pada tahap ini dilakukan latihan gerakan fungsional dan latihan kekuatan
untuk membantu proses pada tahap ini. Pada tahap yang kelima, yaitu Complex Movement Returns. Pada tahap ini, pasien mulai mampu melakukan gerakan yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Mereka dapat mulai melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih lancar dan mandiri. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah untuk membantu pasien mengembangkan koordinasi gerakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tahap yang keenam yaitu Spasticity Disappears. Pada tahap ini, spastisitas hilang sepenuhnya dan pasien mencapai kontrol otot yang normal. Gerakan mereka menjadi lebih bebas dan fleksibel. Tujuan pada tahap ini adalah untuk membantu pasien dalam meningkatkan kontrol gerakan yang halus dan fleksibel. Pada tahap ini dilakukan latihan fungsional dan latihan koordinasi terus-menerus. Pada tahap yang ketujuh yaitu Normal Function Returns. Pada tahap terakhir ini, pasien mencapai tingkat pemulihan penuh di mana mereka dapat melakukan fungsi-fungsi motorik mereka seperti sebelum cedera. Mereka kembali menjadi mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada tahap akhir ini, tujuan utamanya yaitu memfasilitasi kembali pasien ke fungsi motorik yang normal dan independen. Fokusnya yaitu pada pemeliharaan kemampuan yang diperoleh dan pencegahan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu Myofascial Release. Myofascial Release adalah teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan terapi manual untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan ikat yang mengelilingi otot. Teknik Myofascial Release bertujuan untuk merangsang perubahan dalam fascia yang mungkin menjadi kaku, terhimpit, atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, atau ketegangan kronis. Hal ini dilakukan melalui manipulasi lembut dan terarah pada jaringan ikat untuk melepaskan ketegangan, meningkatkan fleksibilitas, dan memperbaiki aliran darah. Myofascial release dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan tekanan langsung dengan jari, telapak tangan, atau siku pada area yang terkena, atau bisa juga dengan menggunakan alat bantu seperti bola foam atau roller foam. Teknik ini bertujuan untuk mengubah tekstur dan elastisitas fascia untuk mengurangi nyeri,
meningkatkan rentang gerak, dan memfasilitasi pemulihan yang lebih baik. Yang terakhir adalah Muscle Energy Technique atau METS. Teknik ini adalah serangkaian teknik manual untuk meningkatkan fleksibilitas otot, memperbaiki postur, dan meredakan ketegangan otot. Beberapa variasi METS yang umum digunakan yaitu Post Contraction Stretching, Post Isometric Stretching, dan Reciprocal Inhibition Technique. Yang pertama yaitu Post Contraction Stretching atau peregangan setelah kontraksi otot. Tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan otot yang terjadi setelah kontraksi aktif. Yang kedua yaitu Post Isometric Stretching. Adalah teknik peregangan yang digunakan setelah kontraksi isometrik otot. Tujuan dari Post Isometric Stretching adalah untuk memperpanjang otot yang dikontraksikan secara isometrik dan merelaksasikan otot setelah kontraksi. Yang ketiga, reciprocal technique. Tujuan dari reciprocal technique adalah untuk merelaksasikan otot yang sedang dikerjakan, sementara secara bersamaan mengaktifkan dan menguatkan otot yang berlawanan
melalui penggunaan kontraksi isometrik atau gerakan pasif.